selamat pagi teman kitong semua. Yay, kali ini kita akan cooking demo bersama Ibu Seha. Halo Bu. Halo, pagi. Nah, kita hari ini mau masak apa nih Bu? Hari ini kita coba demo ikan garurica ya Mbak. Ikan garurica. Ini ikan tuna loin yang sudah saya rebus, kemudian saya siur-siur seperti ini. Bumbunya simpel sekali, cuman bawang merah, bawang putih, sama cabai ya. Ini seperti ini. Iya. Yang sudah kita halusin. Nah, ini udah dihalusin berarti ya. Iya. Ini dihalusinnya pakai apa? Pakai blender bisa atau? Diulek, bisa. Kalau jumlahnya sedikit diulek enak. Kalau di blender juga malah simple ya. Oh, iya. Biasanya Ibu di blender atau diulek? Saya biasanya karena jumlah produksinya besar, saya pakai blender. Blender. Iya. Saya pakai mesin giling. Ini bisa kita mulai ya, Kem? Boleh. Oke. Pertama-tama ya biasa ya. Iya, ini pertama-tama kita harus panasin minyaknya dulu ya. Iya. Oke. Minyak apinya nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil juga. Jadi apinya sedengan ya. Oke. Oke. Ini penampakan ikannya sebelum dimasak. Digorengnya dalam keadaan minyaknya sudah panas ya. Soalnya kalau digoreng dalam keadaan minyak belum terlalu panas, biasanya lengket ke penggorengan. Itu tipsnya seperti itu. Buat pemula biasanya belum terlalu panas minyak, dimasukin ikannya, nanti ikannya lengket ke penggorengan. Akhirnya jadi angus. Ini kita tunggu sampai minyaknya sedikit panas. Cara ngetesnya seperti ini, kalau udah mulai keluar uap panasnya ya. Baru kita masukin ikan ya, Kan ya. Ini biasanya Ibu belanja ikannya di mana? Ada supplier. Ada supplier yang masukin ikan. Karena kalau ke pasar kadang kita dapat ikannya nggak pas lagi stoknya kosong. Kalau ini suppliernya setiap hari ada ikannya. Dalam keadaan sudah bersih. Jadi kita nggak perlu repot-repot membersihkan lagi. Ini ikan tuna toh atau ikan tuna? Ikan tuna. Jadi penampakannya seperti ini Mbak Kam, putih dia ya. Putih. Ini udah direbus dulu atau? Iya, direbus dulu. Direbus dulu. Kemudian kita siur-siur seperti ini. Untuk ada garurica yang sedikit agak besar potongan ikannya. Tapi itu kalau mau rencananya disimpan lama, sebaiknya disiur-siur seperti ini. Karena kalau dimasak biar benar-benar kering, kadar airnya juga kosong. Ini bisa disimpan sekitar 5-6 bulanan tanpa pengawet, Kan. Tanpa pengawet bisa sampai 5 atau 6 bulan kalau ya. Kalau potongannya agak besar, biasanya nggak sampai 1 bulan. Masa bertahannya itu nggak sampai 1 bulan. Karena kurang kering toh? Iya, karena masaknya ada airnya. Oke. Ini minyaknya udah mulai panas. Kita coba masukin. Atau coba dulu. Nah, udah panas ya. Oke, kita lanjut. Ikannya harus terendam minyak ya, Kan ya. Terendam minyak semua ya. Berarti apa? Minyaknya harus lebih banyak. Jadi dia ketutupan minyak kayak gini. Kadang kalau ikan kan ada yang cuman asal dipanasin, kalau dia mesti panas. Nah, jadi Ibu punya usaha Umi Habibi ini kita sambil ini ya, nanya-nanya ya. Jadi jadi untuk teman-teman yang udah join bisa mau langsung kasih pertanyaan boleh ya? Boleh, ayo bisa dijawab. Sebenarnya masak ini pekerjaan yang paling menyenangkan apabila disenangi ya. Kalau kita melakukannya dengan senang hati, insya Allah jadi pekerjaan yang paling menyenangkan. Iya. Oke. Iya. Wah, ada yang bilang nih Vicky, katanya jadi lapar ngeliatin masak. Oke, kita sambil ngobrol-ngobrol nih. Jadi Umi Habibi ini dari tahun berapa, Bu? Saya mulai usahanya ini sudah terlambat ya sebenarnya kalau dari faktor umur. Di saat usia saya sudah nggak muda, baru saya kepikiran. Karena anak saya udah besar-besar, yang satunya masih kecil belum bisa ngapa-ngapain, waktu saya banyak terbuang. Akhirnya kepikiran lah coba-coba, kebetulan ada teman buka usaha toko oleh-oleh, nawarin, ayo masukin produk yuk. Apa yang mau saya bikin? Kebetulan ini sebenarnya sih
menu favorit di keluarga. Oh, dari menu favorit. Untuk Ternate juga kayaknya ini menu favorit kalau ikan garo rica sih terkenal. Iya. Jadi saya coba-coba deh bikin ikan garo rica. Ternyata responnya alhamdulillah bagus. Wah, ini ada kata Kak Sarah Mirati nih, tidak ada kata terlambat Ibu. lebih baik terlambat tuh daripada tidak pernah mencoba. Sekali. Iya. Tapi kalau lebih bagus orang muda sebaiknya dimulai Iya sih. aja dari sekarang. Ya. Iya. Nggak ada kata susah juga kalau untuk masak sebenarnya, jangan takut ya anak-anak muda untuk coba belajar masak. Terus ini ya, hobi Bu Seha sendiri memang memasak toh? Iya, sukanya bikin uji coba panganan, kayak kue, masakan. Kita coba-coba terus sampai dapat resep yang paling maksimal, yang paling disukai lah. Paling tidak saya uji cobanya ke keluarga sendiri aja dulu. Kalau respon anak-anak bilang enak nih, atau suami saya mengatakan enak, ya oh ya coba kita pasarkan keluar. Begitu. Oke. Terus ini dilihat matangnya sampai ikannya nggak ada gelembung-gelembung udara itu ya, sampai kadar airnya sedikit berkurang, sampai kering, benar-benar kering, sampai benar-benar kering, sampai kuning keemasan dia. Ini masih sedikit basah kan? Oh, iya. Kalau bisa juga ada ikan garo rica yang memang sedikit basah, tapi itu umurnya nggak tahan, paling lama seminggu, 2 minggu sudah bisa terjadi pembusukan kalau mau dijual. Jadi salah satu tips agar apa ya, supaya bisa lebih tahan lama, pengawet alami lah gitu ya. Berarti harus dimasak ini digoreng lama. sampai kadar airnya kosong gitu. Atau sama penumisan bumbunya juga benar-benar kering. Insya Allah saya jamin 6 bulan tanpa bahan pengawet apapun. Hanya benar-benar proses masaknya sempurna. Iya, wah ini banyak yang nunggu nih kan garo ricanya. Ada yang minta dikirimin ke Jayapura, ke Sumba. Wah, teman-teman bisa langsung ini nih, order langsung ya di @umihabibi. Siap. Iya. Halo Mbak Kakak, ini termasuk yang memberanikan diri saya untuk coba masuk live Instagram. Tadinya saya nggak mau sih. Ini berarti perdana Bu, bukan? Iya. Oh, jadi ini perdana. Biasanya kan kelas rumahan nih. Sekarang disuruh live sama Mbak Kakak. Coba-coba nggak apa-apa ya Mbak Kakak ya. Iya. Siapa tahu Mbak Kakak kalau udah pulang Aceh bisa coba-coba masak juga. Iya, bener nih. Nanti bisa dicoba di rumah. Oke, untuk teman-teman kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar usaha Umi Habibi, owner dari apa? Ownernya itu namanya Bu Seha. Boleh langsung ditulis ya di kolom komentar. Ini boleh sebenarnya ikannya apa aja boleh. Oh, boleh ikan apa aja? Cuman orang sini fanatik sama cakarang sama ikan tuna. Dan Hmm. memang kalau tekstur tunanya kalau saya bilang lebih bagus ya. Resikonya juga kecil. Kalau cakarang kadang kita dapatkan ikan yang kurang begitu bagus, ada risiko gatal-gatal. Tapi kalau tuna insya Allah aman sekali. Ini udah proses sedikit lagi. Sedikit lagi. Udah mulai kering. Terus jadi selain ada ikan garo rica nih, produk dari Umi Habibi ada produk apa lagi? Ada abon ikannya. Abon ikannya. Dari ikan tuna juga toh? Ikan tuna juga, ada juga dari cakalang, tergantung Oke. pemerintahan sih. Terus Sama ada sambal roanya. sambal roa. Ada aneka olahan sagu tunggu. Oh, banyak ya. Ada halua kenari. Halua kenari. Boleh. Iya. Nanti ntar kapan-kapan mungkin ada apa ya? Maksudnya ada cooking demo makanan yang lain toh setelah garo rica. Masih di sini. Sudah mulai menguning. Tapi sebaiknya kita tunggu sampai benar-benar kering. Ini perbedaannya ya. Ini yang ini belum yang mentah ya, yang tadi masih mentah. utuh. Terus yang ini udah mulai digoreng, mulai masak. Biasanya pemasaran produk-produk Ibu kemana aja Bu? Sudah mulai online ini sudah banyak pesanan dari luar. Ada dari Bali, dari Semarang, Jogja. Oh, udah beberapa kota di Indonesia toh? Makassar, seperti itu sudah ada. Pokoknya yang pernah, insya Allah ya, yang pernah ngerasain produk saya, insya Allah pasti nagih. Iya, nagih lagi, order lagi. Jadi buat teman-teman yang benar-benar mau coba nih produknya Umi Habibi, boleh langsung di order ya.
kadar airnya semakin berkurang, Mbak. Makin berkurang, iya. Kalau tuna kita goreng hasilnya tetap kuning bagus, Mbak. Kalau cakalang agak sedikit kehitaman gitu kan. Oh, ada perbedaan di warnanya ya? Kadar. Kalau tuna ini memang bagusnya itu dia putih. Kalau kena air panas aja dia langsung putih kan. Kalau saya suka tunanya itu risiko komplainnya sedikit karena tidak mengakibatkan gatal-gatal. Kalau cakalang salah pilih ikan bisa berisiko. Oh ya, di sini kita juga ada Kak Daud ya, salah satu tenaga lapangan dari Kitong Bisa Enterprise yang membina Ibu Seha. Kak Daud ada mau kasih pertanyaan apa untuk Ibu Seha? Ya, say hi dulu dong Kak Daud. Halo. Kalau mau lihat tanda matangnya atau udah kering atau belum, biasa gelembung udaranya itu semakin sedikit kan? Oh, semakin sedikit, iya. Tadi lebih banyak ya? Kalau masih ada gelembung-gelembung udara yang timbul itu berarti kadar airnya masih ada. Terus ini bumbu-bumbu yang udah di blender ini kapan mau setelah ini masak semua? Selepas kita masak ikannya, kita coba bikin tumisan bumbu ya. Oh iya. Sebentar aja kok. Masak ini nggak lama. Saya bilang sebenarnya pekerjaan yang paling menyenangkan masak ini. Hobi memasak. Alhamdulillah ya, dari sekedar hobi memasak, ibu rumah tangga bisa menghasilkan produk, bisa bantu suami. Jadi ketagihan juga. Iya. Siapa nih di sini yang ibu-ibu juga punya hobi yang sama dengan Bu Seha? Hobinya masak. Ini sudah mau matang. Kita kecilin sedikit api. Kan gelembung udaranya semakin sedikit tuh. Iya. Warnanya mulai berubah. Warnanya sudah mulai kemasan. Kerutuk-kerutuk-kerutuknya makin berkurang. Iya, benar-benar. Tadinya kan kerutuk-kerutuknya keras tuh. Nah, ini mulai. Wanginya nih. Sudah mulai harum. Kalau teman-teman ada di sini sekarang pasti ikutan kecium wanginya. Bisa dikirim wanginya. Kalau bisa tembus ya. Dikirim wanginya. Kan udah nggak ada nih gelembung udara. Iya. Udah kering. Terus diangkat. Kita angkat. Tenang. Kita tiris, bentar. Lihat kalau hasil gorengan tuna minyaknya nggak berubah warna kan? Iya tetap ya, bening. tetap jernih. Jernih tetap kan? Kalau kita goreng ikan cakalang sedikit berubah warna minyaknya. Lebih gelap toh? Ini minyaknya bisa dipakai kan? Bisa dipakai lagi sebenarnya. Iya. Karena masih bening ya, maaf saya. Jadi itu ditiriskan, di minyaknya disalin, kita butuh Ya, sedikit. kita tumis aja ya bumbunya. Pertama-tama kita masukin ini bawang merah, bawang putih yang sudah di. Ini berarti resepnya cuma bawang merah, bawang putih sama cabai. Karena ikannya sedikit kita pakai bumbunya jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Sebenarnya masak ini juga ilmu masak. Kita melihat, mertua saya pintar masak, ibu saya juga ahli masak. Nurun berarti ya? Bakat sedikit aja mungkin. Iya. Dulunya saya malah nggak kepikiran bisa masak, Mbak Gam. Kecil-kecilnya saya itu malah dipanggil siapa? Abdullah, karena tomboy gitu. Kakak-kakak saya sampai hari ini bilang, bisa masak kau Dek, ternyata. Padahal dulunya saya nggak tahu apa-apa. Ada mungkin bakatnya tapi belum belum terasah. Iya, dulu. mungkin ya. Dulu juga sumpah kalau disuruh masak, tapi karena tiap hari seperti ini, akhirnya jadi menyenangkan. Iya. Kalau kita memulai dengan menyenangkan, insya Allah jadi menyenangkan, benar kan? Di sini mertua saya juga pintar masak, ibu saya ahli masak. Setiap hari di lingkungan orang yang suka masak. Jadi akhirnya kecipratan. Iya, kecipratan dan punya usaha sendiri, dibilang kalau kuliner. Semua produk ini Umi Habibie udah punya apa ya, PIRT halal semuanya. Pertama yang kita urus ya itu perizinan. Supaya itu, bisa perizinan itu sebenarnya legalitas ya Pak Daud ya. Kalau kita udah ada izin kita nggak was-was karena di Ternate ini termasuk yang sering turun pemeriksaan untuk perizinan. Kalau nggak ada perizinan kadang ditarik Pak Daud. Jadi kalau saya sarankan pemulai usaha memang sebaiknya kita
urus dulu perizinan. Nggak susah kok, semuanya gratis. Cuman kemauan kita mau ke kantor sebentar, paling tidak menghabiskan waktu 1 jam, insya Allah dapat. Yang penting ada niatnya toh. Iya, semua memang kita awali dengan niat baik sebenarnya kan. Perizinan itu juga, nah ini baunya mulai udah mulai berubah warna bawangnya. Saya masukin cabai merahnya ya. Oke. Nah, proses pemasakan ini, penumisan ini harus benar-benar dijaga apinya. Apinya sedang saja ya? Aja. Oh ya. Ini ya boleh. Ini ya. Nggak usah terlalu besar atau kecil. Gimana Kak Daud? Ibu ini kan ibu bagi tipsnya nih. Banyak orang yang nonton. Ibu nggak khawatir tersaingi gitu? Nggak ada? Rezeki minallah. Iya. Allah. Ini salah. Saya termasuk Iya. beberapa teman juga. Saya kasih motivasi, ayo kita jualan sambil mengembangkan bakat. Insya Allah dapat berkah ya. Iya, Jadi amin. kita bisa dapat berkah. Nggak perlu takut. Iya. Masing-masing tangan itu biasanya punya ciri khas sendiri-sendiri. Biar bumbu sudah ditakar sama, pasti rasanya beda. Iya sih, benar-benar iya. Ya bumbunya orang bilang udah sama, tapi tetap beda. Dapat salam nih dari Jayapura, dari tim KBE di Jayapura, Bu. Oh, Masya Allah. Iya. Nanti kapan-kapan main Ternate, Pak. Nanti Iya. Pak. Ya pikir kapan-kapan main ke Ternate. Terus dari Karima, dari Ibu Karima, mantap, sukses selalu Ibu Seha. Ini ponakan saya nih. Oh, ponakan Ibu. Halo. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Bintang, salah satu dari tim KBE. Ibu sudah berapa lama membangun usaha Umi Habibi ini? Sudah sekitar 5 tahunan. Udah 5 tahunan ya. Nggak berasa. Nggak Pertamanya berasa. memang sedikit takut-takut karena biasanya cuma di rumah. Terus saya mesti ke kantor-kantor, ngurus izin, ketemu dinas-dinas terkait. Alhamdulillah saya malah pernah diajak ke Jakarta, ke Kendari, Oh, ikut event-event. Iya. Iya. Alhamdulillah dengan punya bisnis peluang apa ya? Untuk terus berkembang. Iya, Ini saya juga banyak jadi ya. kenal banyak orang. Iya, benar. Alhamdulillah. Setiap ke kantor mana-mana, karena sudah saling kenal, jadi dipermudah juga Iya, urusannya. benar-benar. Jadi gitu ya tipsnya teman-teman ya. Jangan pernah takut kita memulai usaha itu, jangan pernah takut. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Vicky. Dia nanya makna dari nama produk usaha Umi Habibi apa? Iya. Mungkin bisa diceritain ya filosofinya. Kenapa namanya Umi Habibi? Saya punya anak 3, Iya. Mas Vicky. Yang terakhir ini yang namanya Habibi. Habibi. Itu sekitar 6 tahun lalu lahir. Karena lahirnya dia ini, anak saya yang dua udah besar. Yang satunya udah kuliah, yang satunya mondok di Jawa. Oh, dua-duanya udah besar ya? Jadi yang tinggal si Habibinya Habibi. ini. Sambil nungguin Habibi, saya kebanyakan waktu saya terbuang percuma gitu. Oh. Nah, itu saya kebetulan teman juga buka toko, nawarin saya untuk coba buka usaha. Ya ayolah. Terus saya pikir-pikir mau dinamain apa usahanya. Karena tetangga-tetangga saya juga sering manggilnya Umi Habibi karena anak saya namanya anak Habibi, iya. Ya udah, kebetulan anaknya namanya Habibi, udah saya namain aja Umi Habibi. Ternyata oke Mbak. Alhamdulillah ya. Oh ya, jadi gitu ya. Kenapa bisa namanya Umi Habibi? Habibi sendiri lahir tahun berapa? 2014. Terus 2015-nya ada Saya usaha mulai Umi sudah. Habibi. Oke. Halo teman-teman, di sini ada Kak Iwan, ada Kak apa nih? Greget Kalabuana. Halo Kak. Iya. Sudah seperti ini kita kasih Ini apa? gula sedikit. Oke. Jadi Gula ada beneran ditambah ya ini? gula beneran. Yang suka manis boleh dikasih Oh iya sih, manis tergantung sedikit. ini ya. Terus ini garam. Garam. Masakan ibu ini enggak pakai apa micin apa? Enggak, non Enggak MSG. ya? Enggak. Non MSG ya. Karena anak-anak saya juga makan ini kan, Iya, saya nggak pakai ha-ha. barang-barang begitu. Ya, jadi teman-teman ini memang asli bebas bahan pengawet. Bebas MSG. Oke. Dijamin ini. Boleh pemeriksaan lab, ayo. Ini juga udah dimasukin pemeriksaan Oh, udah. lab. Iya. Untuk, penghitungan nilai gizinya. Dan dinas kesehatan juga udah
mau ambil sampel untuk coba uji coba ke Manado. Iya. Ini untuk tingkat kematangan bumbunya kita bisa lihat Mbak Kem ya. Gimana? Dia udah mulai naik ke atas. Udah ringan, istilahnya udah ringan ya. Oh iya benar. Nah, kalau udah ringan biasanya bumbunya naik ke atas, harumnya makin kentara, makin berasa. Iya, teman kita kami di sini langsung kerasa nih harumnya. Untuk supaya lebih tahan lama, ada saya kasih cuka sedikit aja. Oh, ada cuka. Oke. Nggak usah banyak Beberapa banget, tetes nanti sedikit aja ya. Halo teman-teman, ada Kak Abdullah, Kak Wildan. Halo ponakan. Ini ponakan juga Wildan. Iya. Halo. Terus ada One Ilfairio. Umi Habibi terbaik kata Wildan. Halo Kak Haifa Syekh. Ini ponakan juga. Wah, banyak nih ponakan. Ini yang OTW 70 kg juga ponakan, bukan? Lidah bagoyang. Halo Kak JNRY, halo Kak Mona Lisa. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang mau ditanyakan seputar boleh tentang cooking demo hari ini, ikan gaul rica atau produk-produk dari Umi Habibi, boleh tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Oke. Udah mulai berubah warna kan, tadi kan Iya, ini Mbak, lebih lihat ini. ini kan Nah, beda ini sekali perbedaannya. kan? Warna masih mentah sama warna yang udah matang, aromanya naik, kemudian bumbunya juga naik ke atas minyak. Iya benar-benar. Udah ringan ini Mbak Kem. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal matikan aja apinya. Baunya udah berasa. Harum. Kita harus saran ke IG untuk bisa kirim wangi. Kirim wangi. Iya. Dan ini sisanya kita masukin aja. Iya, langsung dituang ya. Oke. Kita masukin aja. Panas-panas nggak apa-apa. Tapi ini apinya udah dimatiin toh? Oh, jadi teman-teman ketika nggak perlu dikasih kecap. Tapi kalau mungkin ada yang suka aroma kecap, boleh dikasih kecap. Kalau saya nggak pakai kecap, saya pengen warnanya tetap seperti begini Mbak Kem. Ada warna-warna merah. Kemasan gitu, kemasan ya. Warnanya juga cantik kalau ikan tuna. Simpel kok masak ini. Ini daerah Waingapu, Sumba. Biasanya ikan tongkol nggak dimakan padahal. Keluarga saya nggak suka makan ikan tongkol. Di sana orang makannya ikan kembung, tenggiri. Kalau saya datang ke daerah Maluku malah yang disukai itu ya seperti ini, tongkol, cakalang, tuna. Saya pernah pulang kampung padahal saya nggak bilang ke ibu saya, almarhum kasihan almarhum ibu saya masakin daging ikan cakalang. Dia nggak makan ikan cakalang. Saya bikin seperti ini. Ternyata dia makan. Setelah dia nggak tahu, saya nggak bilang ini ikan apa. Terus dia nanya, kok enak ya ikan apa? Saya nggak bilang, mama makan aja pokoknya. Nggak apa-apa kan. Terakhir udah sehari 2 hari tahu ikan apa mah? Ikan tongkol. Loh kok nggak berasa tongkol? Gitu. Jadi jangan khawatir, untuk yang alergi pun jangan khawatir. Kita sajikan seperti ini. Ini ada yang nanya Bu, Kak Bintang dari KBI Jayapura. Kalau sudah jadi kayak gini tahannya bisa berapa lama? Sampai 6 bulan. 6 bulan ya. Yang penting saat kita packing, kita packagingnya nggak dalam keadaan panas. Kita masukin ke kemasannya itu dalam keadaan dingin, sudah benar-benar dingin. 6 bulan itu tanpa bahan pengawet Bu ya? Tanpa bahan, seperti ini aja Pak Daud. Ini kalau kita mau makan sendiri sama nasi panas-panas, nggak usah lauk lain. Dikasih bawang goreng yang banyak. Ya, dikasih nasi panas. Wah, enak. Ngebul. Iya. Itu ya untuk hiasan ya. Boleh mau cantik-cantik biar dipuji suami, biar dipuji ibu. Sebenarnya simpel, nggak sampai setengah jam kita sudah bisa menghasilkan makanan yang
Yang kalau saya bilang sangat enak sih. Anak saya kalau kayak gini, sekali porsi gini sekali makan Pak Joy, saking sukanya. Boleh mungkin sambil nanya-nanya dulu ya kalau udah. Kita sambil ini deh, boleh kita duduk dulu. Iya silakan. Ini saya masukin di sini. Oke, boleh Ibu duduk di sini ya. Oke, selamat datang. Kita bikin apa? Boleh kenapa kakak aja yang duduk nih sambil kita nanya-nanya apa gitu. Boleh. Oke, nah kita mau ngobrol-ngobrol dulu ya sama Ibu nih. Terus sekarang Ibu lagi ngurus ini ya BPOM untuk produk terbaru. Untuk minuman sari buah pala. Minuman sari buah pala. Kebetulan Ternate ini kan Pak Daud mungkin tahu juga Mbak Gagem, palanya itu mungkin terbaik untuk dunia, juga diakui pala terbaik dari sini. Sementara buah pala itu cuma diambil biasanya biji sama fuli ya. Iya. Fuli merahnya itu sama biji palanya. Sementara daging buah palanya itu nggak dipakai sama sekali. Paling beberapa pengusaha yang bikin manisan pala. Sementara itu di kebun-kebun banyak terbuang daging buah pala. Kita manfaatkan, kita coba inovasi, kita bikin sari buah pala. Dari bahan yang orang bilang limbah tidak terpakai itu, kita coba bikin produk sari buah pala. Nanti ada contohnya saya tunjukin. Itu prosesnya juga ternyata sangat gampang. Kalau kita tahu, saya termasuk teman-teman juga kalau ada yang meminta resepnya saya kasih. Saya nggak pernah simpan resep. Orang bilang rahasia perusahaan, nggak berlaku buat saya sebenarnya itu. Rezeki sudah diatur. Rezeki mungkin tidak tertukar ya. Allah sudah atur. Ini sari buah palanya seperti ini. Ini juga bisa tahan sampai 5 bulanan. Asli dari daging buah pala tanpa perisa. Rasanya sangat enak. Orang-orang udah banyak yang, termasuk udah banyak peminat untuk kota Ternate. Baru-baru untuk lebarannya saja puasa orang udah beralih dari Coca-Cola, Fanta, semua beralih ke ini, sari buah pala ini. Memperkenalkan produk lokal ini keluar juga banyak dibantu oleh dinas terkait. Kayak Perindak, banyak membantu dengan teknologi juga, kami dibantu dengan peralatan. Dibikin seperti, mungkin Pak Daud pernah nanya saya, itu Babydas Race. Jadi minuman berkarbonat untuk palanya. Berarti jadi ada seperti Sprite Fanta tapi tidak berasa pala. Berarti ini produk yang terbaru sekarang ya? Iya, gitu. Itu sementara kita dalam pengurusan MD, harus perizinannya memang harus melalui perizinan MD. Karena kalau untuk minuman, dia berisiko tinggi dia. Jadi tidak bisa kita asal bikin terus jual, takutnya nanti ada komplain. Harus diuji, kandungan gizinya juga harus diuji. Gitu. Ini kalau buah pala ini pemanfaatannya luar biasa. Daging buah pala bisa dipakai untuk dodol, bisa dipakai untuk apalagi ya, untuk manisan. Banyak pemanfaatan dari limbah buah pala ini sendiri. Jadi memang produk Ibu ini asli apa ya? Memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Ternate. Ini limbah yang kita pakai. Kebetulan nggak dipakai sebenarnya. Banyak sekali kan daerah perkebunan pala sini kan banyak. Kalau setelah dibelah, diambil buahnya, diambil fulinya, buahnya itu dibuang. Iya. Itu dan itu banyak sekali pemanfaatannya. Itu yang kita coba, ayo beberapa IKM kita berdayakan, ayo kita coba bikin minuman ini atau sirupnya, dan termasuk jadi favorit oleh-oleh sih ini. Iya sih. Sekaligus ini ya, orang-orang mungkin ini kan memang buah pala sendiri memang khas di sini tuh. Iya, terbaik. Jadi orang-orang yang pala cengkeh itu terbaik. Ya, zaman seperti kita tahu sendiri kan, zaman Porto kita dijajah di sini karena hasil rempahnya. Hasil rempah cengkeh pala. Iya. Oke. Ini kan udah di kemasan nih Bu, yang pala. Kalau ikan yang udah ada di kemasan ada nggak? Ada di bawah. Ya. Oh Kakang.
Kayaknya dibawa produk orang ngambil deh. Oh, sudah Semuanya. habis. Tapi bisa kita coba nanti masukin ke dalam kemasan. Saya punya sampel kemasannya kan. Saya ambil kemasannya dulu ya. Nanti saya kemas aja ya. Teman-teman yang pengen lihat ini zoom innya ya dari produk yang baru aja dimasak. Wah. Ada bawang gorengnya. Ikan garo rica, teksturnya, aduh, teksturnya bisa teman-teman lihat ya, nih, gitu. Gimana? Siapa yang tertarik? Untuk teman-teman yang tertarik bisa langsung order di Umi Habibi. Jadi Umi Habibi ini selain punya kuliner makanan juga punya minuman. Ini sari buah pala. Ini ada satu fakta ya, bahwa ternyata dari buah pala ini sendiri semua utuh buah pala itu bisa dimanfaatin. Misalnya dari kulit terluar buah pala itu bisa dibuat menjadi teh. Terus bagian dagingnya yang putih ini bisa dibuat manisan, asinan, atau bisa direbus jadi sari buah palanya. Terus bijinya juga bisa dimanfaatin untuk yang lain gitu. Ini ada Oke. contoh sambal roanya. Mana? Ini ya? Ini tadi. Oke, ini sambal roa. Maaf, ada insiden. Mana dia? Ini sudah gini. Oke, ini bisa langsung masukin kemasan ya? Oke, ini kemasan untuk ikan garo rica. Biasanya kita pakai penimbangan dulu ya Mbak Fem. Iya. Ya, jadi Kak Bintang, ini dia contoh produk ikan garo rica yang udah dikemas. Ada kemasan 150 gram, 250 gram sama 300 gram. Ini detailnya, ngeblur ya. Jadi ada kemasan 150 sama Iya, 250. sama 300. Kalau yang ini kemasan berapa nih? 250. 250. Ini harganya berapa ya, Umi? Kalau untuk ini, untuk ikan tunanya itu yang 250 gram saya jualnya 60.000. 60.000. Kalau yang satu lagi? 150 cuma 35. Oh, 35. Nah, siapa nih yang mau order teman-teman? Iya. Oh ya, ini ada ikan tuna, ikan cakalang, dan ikan asin. Ada 3 varian rasa sih sebenarnya. Biasa paling rame ini orang requestnya ikan apa? Tuna. Yang Kebanyakan memang tuna ya? Hmm. Iya. Tapi ada yang penggemar fanatik cakalang, dia mintanya tetap cakalang. Tetap cakalang. Dan tetap saya buatkan. Iya. Orang yang tahu rasa, dia tahu tekstur beda antara cakalang sama tuna itu bisa tahu. Bisa tahu. Iya, kalau yang sudah biasa makan tahu, oh ini bukan cakalang, tahu, nggak bisa kita bohongin. Aduh, saya juga takut iya, kayak gitu. benar-benar. Oke. Halo Kak Rahman. Nih OTW 70 kg yang ponaan Umi. Pala ini obat masuk angin waktu kecil dulu. Iya kan? Iya. Iya Biasanya kan? kayak gitu, kalau anak-anak juga susah tidur, kadang ditaruh palanya, dikasih biji palanya ya. Iya, obat. Kadang kalau kembung juga dikasih air panas, dikasih seperempat gelas. Iya. Airnya diminumin ke anak-anak, biasa anginnya keluar. Obat orang tua-tua sih. Iya sih dari dulu. Saya tadi ini ngenalin bahwa buah pala ini dari luar, dari kulit sampai bijinya tuh ada manfaatnya semua toh. Manfaatnya luar biasa. Kalau kuli sama biji palanya sudah kita nggak bisa ngomongin karena itu biasanya dikirim ke luar kan. Oh gitu. Biji fulinya itu mahal, 200-an sampai 300-an ribu per kilo. Biji fuli ini yang warna merah ini kan? Nih. Kulit fulinya. Yang warna merah. Yang Nah, merah jadi itu. fuli itu yang merah ini teman-teman. Kalau bijinya sendiri, Bijinya yang di dalam bisa dibikin sup, masakan. kan, iya, seperti jadi itu. rempah-rempah ya. Buah pala. Ini kita harus urus Mbak Kemala. Dari label halalnya benar kita urus ke BPJH. Kalau dari PIRT kita ambil dari Dinas Kesehatan. Jadi sebaiknya kalau kita mau berusaha itu mau jualan, memang kita penuhi dulu
hal-hal seperti ini. Iya. Itu legalitas kita, jadi kita juga jualan nggak takut-takut. Orang juga yang mau beli nggak khawatir karena semua sudah ada kan. Iya. Perizinan yang dibutuhkan itu sudah ada. Kalau kita jualan masih belum ada izin, kadang orang lah kok. Walau tahu Ternate mungkin kota muslim, tapi kan orang tetap legal halal itu mesti ada. Iya sih, untuk masuk di beberapa ini juga harus ada legalitasnya ya. Harus ada, iya. Iya. Duh, jadi kepengen makan garoricanya. Iya, nasi panas ya. Iya, aduh enak-enak. Teman-teman punya pertanyaan boleh silahkan ditulis ya di kolom komentarnya. Oh ya, ada langsung pertanyaan nih dari salbiah.heremba. Budget yang disiapkan untuk kepengurusan izin berapa, Umi? Kalau untuk dinas kesehatan sih alhamdulillah nggak pernah ditarget bayaran ya. Kita nggak pernah diminta bayaran. Kalau ke dinas kesehatan gratis, tis benar. Kita malah dibantu benar IKM. Untuk kota Ternate saya bukan menguji, tapi memang dinas-dinas terkait sangat membantu. Kita dikasih dikasih pelatihan khusus. Selepas itu kita dikasih fasilitas perizinan itu langsung keluar sertifikat saat kita ikut pelatihan. Memang sih mereka datang ke rumah, pemeriksaan biasa kan Pak, benar ini kerjanya benar bersih apa enggak, lolos sensor apa enggak, seperti itu. Benar. Tapi kalau untuk pengurusan halal memang masih dipungut bayaran. Bayarannya itu tergantung per produk, jenis produknya apa. Tapi biasanya per kabupaten mungkin beda-beda karena tergantung kebijakan Pemdanya sendiri. Alhamdulillah saya pengurusan untuk ini dikasih fasilitasi dari Perindak. Yang halal. Yang halal juga dikasih fasilitas dari Perindak. Halal juga pengurusan toh? Halalnya. Jadi selama ini saya ngurus halal belum pernah bayar. Karena difasilitasi oleh kantor-kantor terkait. Iya. Enak ini. Keren. Nah, gimana? Ada lagi pertanyaan? Biasanya Bu kalau produksi gini kapan ya? Ada waktu tertentu kah? Seminggu sekali, sehari apa gitu atau? Saya masukin kan ke toko-toko oleh-oleh itu, ada beberapa toko oleh-oleh saya masukin. Iya. Setiap produknya habis saya dikabarin, saya langsung bikin. Kadang kalau pas lagi rame-ramenya bisa seminggu 3 kali kita produksi. Iya. Pandemi ini alhamdulillah saya pikir akan segera berlalu, amin. Itu sudah mulai normal lagi kayaknya Ternate ya. Iya. Dan penjualan juga sudah mulai meningkat. Memang pertama bulan Mei Juni itu terasa banget ya. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah semua sudah insya Allah berangsur-angsur normal. Memang selama pandemi ada banyak ini ya, maksudnya yang terkena dampaknya toh. Banyak. Tapi KM itu teman-teman saya banyak yang terkena dampak. Iya. Ada yang malah berhenti sama sekali. Sebenarnya kalau kita mau jualan ini kuncinya satu Mbak Kakak, kita istiqomah aja. Istiqomah. Biar pelan tapi pasti, slow but sure. Wah, ini dia tipsnya ya, penting istiqomah ya teman-teman ya. Jangan patah semangat. Kalau pas lagi nggak laku jangan sampai berhenti gitu loh. Iya sih. Tetap kita bikin biar sedikit tapi tetap ada. Kita tetap eksis di tempat kita masing-masing. Terus ini ya, Ibu sendiri juga ada ajak teman-teman dekat Ibu untuk bikin bangun usaha. Iya. Jadi sering sharing pengalaman ya. Kalau lagi down bisa minta semangat, motivasi. Saling membantu gitu loh. Maksudnya dalam artian kita tidak membantu biaya, tapi kita bantu support. Jangan berhenti, ayo bikin pelan-pelan sedikit aja. Bikin hari bikin. Kalau umpama saya biasa bikin 30-an kilo sekali bikin kan. Kalau dalam pandemi ini kita turun aja 10, nggak apa-apa. Biar 10 kilo juga kita tetap lanjut. Kita masih ada kok. Tetap continue ya produksinya. Langganan kita juga tetap ada, tetap nyari. Biar sedikit tetap jalan gitu. Kalau sampai kita berhenti sama sekali, rugi. Kita udah bangun usaha ini udah hampir 5 tahunan, terus mau stop kan eman gitu. Iya. Pelan tapi ada. Setiap toko biar nggak banyak, saya tetap sekarang masukin. Mau satu toko cuman ada 30 bungkus. Tapi tetap ada. Dan alhamdulillah banget tetap jalan. Alhamdulillah. Merebut hati pasar itu kan berat sebenarnya. Iya. Ketika kita sudah berhasil merebut pasar, terus karena cobaan pandemi kita mau berhenti, sangat disayangkan kalau saya pikir itu. Iya. Halo, ada Kak Atanasius. Terus ini ada pertanyaan dari Kak Salbiah.heremba lagi. Umi, bahan bakunya gimana kalau musim angin? Nah, tapi di sini alhamdulillah Ternate ini biar angin tapi banyak perusahaan ikan kan. Di sini dia nyetok dalam keadaan beku pun ada.
ikannya yang sudah di CO, istilahnya udah di oksigen pun ada. Memang sedikit lebih mahal. Sedikit lebih mahal, tapi kita harus kita pentingkan kualitas dari produk ya. Bahan baku dari produk ini kita harus jaga. Jangan sampai karena ikannya mahal kita cari ikan di pasar yang sudah 3 hari nggak laku, akhirnya produk kita jadi nggak bagus atau kena komplain. Sementara itu mending kita beli sedikit mahal tapi terjaga kualitas. Itu sih sebenarnya. Di Ternate bahan baku tetap ada. Dalam keadaan sesusah apapun tetap ada. Kalau harganya naik, paling ini ya harganya memang naik. Sama tuh seperti rica, cabai kadang-kadang juga sekarang naik lebih harganya. mahal, tapi saya tidak mengurangi bahan cabai. Saya tetap menjaga resep saya seperti itu. Umpama sekian kilo tetap pakai sekian kilo. Bukan karena cabai lagi mahal saya terpaksa ngurangi bahan nih. Saya nggak mau seperti itu. Tetap saya jaga. Keuntungan saya biar sedikit berkurang tidak apa. Yang penting kualitasnya tetap terjaga. Karena orang ketika misalnya udah kecewa nih pasti jadinya nggak mau beli lagi. Karena saya juga pernah mengalami itu. Saya pernah beli produknya teman. Pertama enak banget. Udah saya puji-puji nih. Enak banget. Kali kedua mungkin pas bahan bakunya lagi naik, saya beli lagi. Kok kurang bawangnya ya? Saya komplain ke dia, jangan kurangi. Intinya orang kalau udah suka makan enak, biasanya tahu kekurangan bahan apapun dia tahu. Ini kurang ini nih, wah ini kurang ini nih, biasa seperti itu. Oke, terus ada pertanyaan dari Kak Jufria, bisa kirim luar pulau? Bisa dong. Siapa lagi? Ponakan lagi. Saya Mbak Bekam anak ke-11 dari 11 bersaudara. Kemudian saya bungsu. Jadi banyak keluarga besar ya. Ponakan saya seabrek-abrek gitu. Halo Jufria, makanya Bu sehat. Bisa toh pasti kan keluar. Ini dari WhatsApp kemarin saya promo kopi yang buatan Mbak Bekam dari Sumba banyak pesanan. Dari Sumba banyak pesanan. Dari Surabaya, dari Bali, alhamdulillah dapat pesanan banyak. Iya. Kalau ikan ini ayo Juf, belajar bikin ikan ini. Bisa dicoba kayak resepnya Faisal udah. sama Akila pasti suka. Bisa dibikin varian rasanya, nggak usah dikasih cabai, dikasih kecap biar manis buat anak-anak nggak apa-apa. Atau tambahin gulanya sama kecap ya. Harus jadi ibu itu harus jadi variatif ya. Kita harus bisa mencerna apa yang anak kita suka. Kalau cabai mungkin anak-anak nggak bisa, kita ganti sama kecap. Iya. Apakah bahan bakunya tersedia saja? Ada tetap tersedia ya tadi ya bahan bakunya. Oke, mantap Umi, kata Kak Salvia. Halo Kak Ilham. Sangat menginspirasi Umi, kata Kak Salvia nih. Ya, terus ada coba bikin dulu untuk berasa di rumah dulu. Iya Kak, boleh dibikin. Nggak ada, saya rahasiakan seperti itu. Iya benar. Dan nggak menggunakan MSG tuh? Nggak pakai. Iya, nggak pakai MSG ya. Jangan pakai MSG kalau punya anak-anak juga di rumah, karena anak-anak kita konsumsi kan. Oke. Hai Kak Riful, Kak Endang Dano. Terus Kak Selby juga nanya lagi nih, berarti harga produk yang dinaikkan Bunda? Oh enggak, tetap sama ya? Tetap. Saya pertama kali jual 250 gram 60.000 5 tahun yang lalu. Sampai ini saya tetap jual 60.000. Wah, dan alhamdulillah berkah juga. Iya. Tetap saya nggak harganya sama, terus apa sih berat bersihnya juga berat sama? bersihnya juga sama. Karena bahan baku Ternate, alhamdulillah bahan baku ikannya bagus dan memang agak sedikit murah sih. Iya, karena jadi memang kita bertahan. dikelilingi oleh lautan loh, jadi banyak ya sumber daya alam ikannya banyak. Terus dari Kak Jufria, Mama lagi lihat amat. Halo, Mama Asma, ibunya. Ibunya. Iya, Wildan Padap juga nih, Padap juga nih. Ponakan juga, banyak ponakannya. Rata-rata nih berapa persen ya? 80% ponakannya Bu Seha semua. Dan berat badan menuju 70 kilo ke atas semua. Oh ya ampun. Tadi kan Ibu saranin buat dicoba di sana kan. Terus kata Kak Salvia, beda tangan beda rasa katanya. Iya. Walau bumbunya sama, kadang saya juga heran. Mau ditakar per gram pun kadang beda. Kalau beda tangan beda. Iya, mana tahu punya Kak Salvia lebih enak. Tetap enak dengan rasa yang berbeda ya. Bikin dengan penuh rasa cinta, insya Allah pasti enak. Tipsnya yang penting penuh rasa cinta Kak. Apalagi kalau untuk keluarga.
pasti enak gitu. Dapat emoticon peluk dari Jufria. Halo Kak Dea, dia. Terus ada pertanyaan dari Kak Endang Dano nih. Umi bisa tahan berapa lama ikan garonya? Ini sampai 6 bulan, 7 bulan, insya Allah tidak tanpa tidak bahan rusak. pengawet kimia ya, bisa Yang penting 6 bulan. proses pemasakan. Waktu kita proses pemasakan itu ikan digoreng benar-benar kering dan bumbu ditumis benar-benar sampai kering juga. Iya. Tapi jangan sampai gosong loh ya. Tipsnya gitu ya supaya bisa tahan lama. Yang penting dimasaknya lama toh. Iya. Sampai 6 bulan tanpa pengawet apapun. Iya. Duh, gimana nih? Udah pengen order belum teman-teman? Bisa dikirim ke luar Pulau Ternate kok. Bisa. Iya. Insya Allah harga ongkirnya juga nggak mahal. Kita punya langganan pakai Garuda. Khusus UMKM ada harga khusus. Gitu. Wih, wah, bisa nih. Jangan khawatir. Kadang memang ongkir membuat kita jadi tegang. Gitu kalau kita ongkir kirim jadi tegang seperti itu kan. Karena saya kan pengalaman kalau pesan-pesan dari Jawa, dua ongkos kirimnya 60.000 nggak jadi ya. Harga barangnya 50.000, ongkos kirim 60.000, aduh nggak jadi deh gitu. Mikir 2-3 kali. Jadi bisa order ada ikan garo rica, terus ada. Satu lagi kalau tips saya kalau mau pesan, kan ini kan kemasan 250 gram. Iya. Kalau kita cuma mau pesan satu kan rugi nih, ongkos kirimnya minimal 1 kilo. 1 kilo. Atau bisa campur ya, bisa pesan ini. Bisa pesan ini, terus campur ada ini, campur. itu, Tapi kalau minuman kita terkendala pengiriman. Oh, pengiriman. Karena maskapai tidak mau pengiriman dengan bentuk cairan toh. Jadi kita harus masukkan ke styrofoam yang besar. Kita packing kayu lagi. Oh gitu. Dia takutnya pecah, tumpah di pesawat atau seperti apa. Itu alasan seperti itu sih. Tapi nggak apa, Umi Tapi punya kalau kita banyak berangkat produk bawa sendiri ke kan boleh. Bisa. Nanti kakak pasti bakal Siap. Iya. Apa lagi? Oke, dapat emoticon peluk lagi dari Kak Endang Dano. Nah, gimana nih, masih ada pertanyaan yang mau ditanya ke Umi Habibi? Iya, tenang Kak Haifa, ini akan di save kok live Instagramnya. Halo, ada seorang babe baru join. Nah, gimana ada yang mau ditanya lagi? Wah, Enak loh. masih ada nih, wah Kak Salbia nanya lagi nih. Kalau Kota Sorong, Papua Barat ada suppliernya Umi? Belum, sepertinya Papua saya belum masuk. Apa Mbak Salbia mau jadi reseller? Iya. Gimana nih? Ntar bisa langsung di DM ya Umi Habibinya ya. Sip. Boleh. Ayo yang mau jadi supplier bisa langsung nge DM Umi Habibi toh di @umi_habibi ya. Tuh, tekstur ikan garu rica. Krenyes nih. Enak. Dimakan panas-panas, nasi panas. Wah. Udah sama nasi panas aja. Kalau anak saya nggak banyak macam, nasi panas diuleni sama garo rica udah. Kalau makan sampai jari-jarinya digigit. Aduh. Ya, ini ada dikirim sama Kak Daud ya. Boleh di follow teman-teman, ada Instagramnya @umi_habibi. Nah, bentar boleh langsung di DM aja. Juga ada kontak ini loh, nomor WhatsApp-nya nanti di situ di profil Instagram Umi Habibi. Nah, oke, kalau gitu udah cukup ya kita ya live Instagramnya ya. Jadi ini dia hasil cooking demo hari ini bersama Ibu Seha. Nggak sampai setengah jam rampung. Iya, nggak sampai setengah jam udah selesai ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join. Mungkin untuk apa ya, untuk kenal lebih lanjut lagi bisa langsung di follow aja Instagramnya @umi_habibi. Ada ini nggak pesan apa gitu untuk teman-teman atau untuk siapa di luar sana? Iya. Untuk teman-teman, adik-adik, khususnya adik-adik yang kalau saya bilang pemuda-pemuda zaman sekarang ya. Iya. Sebenarnya kita nggak usah nunggu jadi pegawai negeri atau pegawai perusahaan. Coba kita mulai dengan usaha home industry seperti ini. Saya jamin saya aja yang sudah di atas usianya jelita, jelang 50 tahun. Wah, baru tahu nih jelita. Jelita jelang 50 tahun aja bisa menikmati seperti ini. Hasilnya juga tidak mengecewakan. Apalagi kalau orang-orang muda yang punya dedikasi, yang punya motivasi,
yang punya tenaga cukup bagus, Iya. mungkin pikirannya juga lebih bagus, punya ilmu-ilmu yang lebih baik, coba implementasikan ke jenis masakan. Iya. Atau kita usaha seperti ini, insya Allah berkah. Saya jamin kalau untuk UMKM dalam keadaan serumit apapun, dalam keadaan sesulit apapun, insya Allah berjalan tetap usahanya. Iya, oke, siap deh. Terima kasih banyak Bu Seha. Iya, Iya. dadah. Iya, assalamualaikum. Salam. Iya, halo. Gimana? Iya. 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 Gimana? Hati-hati harus ini tapi Maaf, Mbak, saya kayaknya kalau kartu kredit belum ya. Insya Allah yang kali dulu. Iya, tapi saya sudah punya beberapa kartu kredit dan saya tidak manfaatkan selama ini, Mbak.